Salam Armada. Halo netizen, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI, hadir menyapa Anda. Koarmada RI sebagai kotama operasional yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI bersama saya Serda Belgis dalam edisi Weekly News Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Sebagai bentuk kepedulian sosial dalam peringatan Hari Armada RI, Koarmada RI menggelar donor darah di Gedung Obeshaf Mako Koarmada RI pada Senin 24 November 2025. Diikuti prajurit dari berbagai satuan TNI Angkatan Laut, di mana dalam sambutan yang dibacakan Kas Koarmada RI, Pangko Armada RI menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta, serta menegaskan bahwa donor darah merupakan wujud kepedulian, tanggung jawab moral, dan tradisi mulia yang mencerminkan profesionalisme serta karakter humanis prajurit penjaga laut Nusantara. Selain itu, rangkaian peringatan Hari Armada RI juga diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan pencegahan bahaya narkoba bersama BNN serta penyuluhan kesehatan gigi sebagai upaya Koarmada RI dalam memberikan edukasi dini, meningkatkan kesadaran kesehatan dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Sebagai wujud kebersamaan dalam menyambut Hari Armada, Koarmada RI menyelenggarakan lomba joget komando antar satker di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI pada Selasa 25 November 2025 yang berlangsung meriah dan menjadi sarana mempererat solidaritas, menumbuhkan jiwa korsa, serta menampilkan kreativitas, kekompakan, dan sportivitas prajurit maupun PNS dalam suasana yang hangat dan penuh keceriaan. Sebagai langkah strategis memperkuat gelar pangkalan di wilayah tengah Indonesia, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM meresmikan Markas Komando Lanal Kumai di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Selasa 25 November 2025 sekaligus mengukuhkan Mayor Laut Pelaut Mahendra sebagai Komandan Lanal Kumai. Peresmian gedung Mako baru ini mempertegas kesiapan operasi dan dukungan logistik TNI Angkatan Laut sesuai kebijakan Kasal. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan bakti kesehatan bagi masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial dan penguatan sinergi antar Koarmada RI, pemerintah daerah, dan masyarakat pesisir. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menerima anjang sana dari Aster Pangko Armada II, Kolonel Laut Pelaut Jani Sujani dan Komandan KRI Teluk Kupang 519, Letkol Laut Pelaut Aan Harminanto di ruang kerja Pangko Armada RI pada Rabu 26 November 2025 sebagai bagian dari peringatan Hari Armada RI. Kegiatan bertujuan untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan koordinasi, dan menegaskan pentingnya komunikasi serta soliditas dalam mendukung pelaksanaan tugas Koarmada RI. Sebagai bagian dari penguatan tata kelola latihan dan tradisi kehormatan di lingkungan TNI Angkatan Laut, Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menerima paparan Kolat Koarmada RI tentang konsep petunjuk penyelenggaraan latihan serta paparan Korps Kasel terkait rencana penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana bagi para pejabat tinggi TNI Angkatan Laut yang disampaikan di Lounge Macan Tutul Mako Koarmada RI pada Rabu 26 November 2025. Dalam rangka menyambut Hari Armada RI, Koarmada RI melaksanakan doa bersama secara serentak berpusat di Masjid Al-Muttaqin, Gereja Bahtera Kasih, dan Pura Geraha Santi Mako Koarmada RI. Kegiatan yang dipimpin Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM serta diikuti jajaran Koarmada RI melalui video conference ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperdalam rasa syukur, dan meneguhkan komitmen membangun TNI Angkatan Laut yang kuat dan modern, di mana Pangko Armada RI berharap seluruh rangkaian kegiatan Hari Armada RI dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa bagi seluruh personel dalam mengemban tugas demi kejayaan TNI Angkatan Laut, TNI, bangsa, dan negara.
Pangku Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM memimpin serah terima jabatan Asops Pangku Armada RI dalam rangka penyegaran organisasi dan penguatan kinerja operasional. Upacara sertijab dilaksanakan di Lounge Macan Kumbang Mako Armada RI pada Kamis 27 November 2025 dari Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendro Tomo SEMhan kepada Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik MMD. Pangku Armada RI menyampaikan apresiasi atas pengabdian pejabat lama serta memberikan ucapan selamat kepada pejabat baru, sekaligus menegaskan pentingnya peran Asops dalam memastikan kesiapan operasi, latihan, dan kesiapsiagaan tempur Armada RI agar mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa, Koarmada RI melaksanakan ziarah rombongan di TMPN Kalibata dalam rangka menyambut Hari Armada RI. Kegiatan yang dipimpin Kasko Armada RI Laksamana Pertama TNI Heri Triwibowo SEMSI pada Jumat 28 November 2025 ini menunjukkan komitmen Koarmada RI dalam menghayati nilai kepahlawanan, menumbuhkan patriotisme prajurit, serta menjadikan pengabdian para pendahulu sebagai landasan moral dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Laut Nusantara. Sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM melaksanakan kunjungan kerja kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago di kantor Menko Polkam Jakarta Pusat, Jumat 28 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Pangku Armada RI menyampaikan komitmen Koarmada RI untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan operasi, memperkuat sinergi dengan kementerian atau lembaga, serta mendukung kebijakan pemerintah demi terwujudnya stabilitas nasional. Sebagai bentuk kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam membantu penanganan bencana, Pangku Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali SEMM dalam acara pelepasan Satuan Tugas TNI Angkatan Laut Penanggulangan Bencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diberangkatkan menggunakan KRI Dr. Suharto 990 di Dermaga Kolin Lamil, Minggu 30 November 2025. Pada kesempatan tersebut, Pangku Armada RI mendukung penuh pemberangkatan unsur dan personel yang diproyeksikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, evakuasi medis, serta dukungan logistik guna percepatan penanganan dampak bencana di daerah terdampak. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita. Demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini, sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka Pandabanda, Jalan Nusa. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Seva, Jaya Mahe.